Tiada yang menakutkan bagi mereka kecuali kemunculannya di antara rukun sudut Ka'bah, di seberang perkampungan Bani Mahsu, arah kanan luar dari Masjidil Haram. Maka sebagian orang ada yang lari, dan ada juga yang berdiri berhenti. Ketahuilah, tiada petunjuk pada kitab ini yang menguatkan semua kebenaran informasi tadi dalam urusan-urusan ini. Jika berita dalam urusan ini benar adanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib diterima. Tetapi jika tidak maka tidak perlu digubris sedikitpun. Keterangan selesai. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadits yang aku tidak akan melupakannya sesudah ini. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya, munculnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang satunya, sedangkan yang lain mengikutinya segera. AR, Muslim, Al-Fitan wa Asrak As-Sa'il, Hadits No. 2941. Penjelasan, hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 dari bab kedua. Pelajaran yang bisa kita petik darinya adalah terbitnya matahari dari arah barat itu terjadinya sebelum munculnya binatang melata, atau kedua tanda ini saling melengkapi dan berhubungan erat sekaligus menjadi pengumuman kehancuran alam semesta. Tidak boleh dipahami dari hadits ini bahwa dua tanda tersebut merupakan yang pertama muncul di antara 10 tanda utama kiamat, akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah tanda pertama yang abnormal tidak biasa yang mencakup 3 tanda sekaligus, yakni terbitnya matahari dari arah barat, kemudian binatang melata, kemudian api yang menggiring manusia, munculnya binatang melata di bumi dengan bentuk yang aneh dan tidak biasa. Kemudian ia berbicara kepada manusia, menandai orang kafir, atau menandai orang kafir dan orang mukmin, itu dianggap sebagai tanda yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat di bumi. Sedangkan terbitnya matahari dari arah terbenamnya itu dianggap sebagai awal tanda-tanda hari kiamat di langit. Dari Abu Zur'ah, dia berkata, serombongan orang datang menemui Marwan di Madinah. Lalu mereka mendengarnya berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwa yang pertama adalah Dajjal. Dia berkata, aku pergi menemui Abdullah bin Amr, lantas aku mengadukan apa yang aku dengar dari Marwan kepadanya. Abdullah berkata, dia tidak berkata tentang perkara ini dengan kebenaran sedikitpun. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya, atau binatang melata yang muncul ke hadapan banyak orang pada waktu doa. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang lainnya. Sedangkan yang satunya mengikuti sesudahnya. Abdullah berkata, dan dia membaca kitab-kitab, aku menyangka yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. AR, Muslim, Al-Fitan wa Asrak As-Sa'il, Hadits No. 2941. Penjelasan, hadits ini mengandung petunjuk tentang adanya kaitan erat di antara kedua tanda ini. Ada ijtihad pendapat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dalam masalah ini. Dia memandang bahwa terbitnya matahari dari arah barat itu terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Memang petunjuk dari hadits ini semuanya menguatkan pernyataan itu. Ibnu Hajar menyebutkan pernyataan Al-Hakim. Pendapat yang paling kuat adalah terbitnya matahari dari barat itu mendahului munculnya binatang melata, kemudian barulah binatang itu muncul pada hari itu, atau pada hari sesudahnya yang dekat dengan hari itu. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari pernyataan Al-Hakim ini. Hikmah dalam hal ini adalah ketika terbitnya matahari dari barat, maka pintu taubat dikunci, lantas binatang melata itu keluar. Ia memisahkan orang beriman dari orang kafir, sebagai penyempurna dari maksud ditutupnya pintu taubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara, Dajjal, asap, binatang bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, kiamat, dan kematian seseorang secara khusus. Muslim, Al-Fitan wa Asrak As-Sa'ah. Hadits No. 2947. Penjelasan. Hadits ini menyatakan secara terang-terangan tentang pentingnya kesadaran seorang mukmin terhadap dirinya sendiri serta pentingnya kesiapan dirinya
untuk menghadapi berbagai peristiwa besar yang terjadi secara tiba-tiba dan hari yang tidak lagi bermanfaat sesudahnya penyesalan atau keimanan. Termasuk di antara sekian banyak peristiwa besar itu adalah binatang melata dan terbitnya matahari dari arah terbenamnya barat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang melata itu keluar lalu ia menstempel manusia pada hidung-hidung mereka, kemudian mereka yang bertanda ini tumpah ruah bergerombol demi gerombol di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai seseorang yang membeli unta ada yang bertanya, dari mana engkau membelinya? Lalu dia menjawab, aku membelinya dari seseorang di antara orang-orang yang berstempel pada hidungnya. Al-Musnad 5317. Penjelasan. Dua hadits ini memaparkan hikmah dari kemunculan binatang, yakni memisahkan orang beriman dari orang kafir dengan tanda pemisah yang amat jelas sebelum terjadinya kiamat. Tanda yang istimewa itu adalah stempel atau tanda khusus pada hidung orang kafir, dipilihnya hidung. Karena pada bagian tubuh inilah kesombongan dan arogansi disematkan. Ini termasuk bab kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hukuman yang wajib diterima oleh salah seorang tokoh di Mekah yang sangat sombong. Kami akan menandainya pada hidung-hidung mereka. Tanda ini termasuk pemisah yang dapat diinderai yang menyingkapkan keadaan batin orangnya dan akhir urusannya nanti. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang dan kemilau pada wajahnya, karena muncul pada dirinya pengaruh cahaya keimanan secara terang benderang. Diketahui pula bahwa pemisahan ini mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang hidup pada zaman itu, sehingga mulailah mereka saling memanggil sesuai dengan pemisahan ini. Orang yang memiliki stempel dipanggil dengan sebutan, hai kafir, begitu pula orang yang beriman. Dia dipanggil dengan sifatnya. Si runtuhnya Ka'bah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Baitullah benar-benar akan kembali didatangi orang yang berhaji dan berumrah setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. H.R. Al-Bukhari, Al-Hajj, Hadits No, tahun 1593. Kami katakan, hadits ini mengandung petunjuk yang jelas bahwa orang-orang Habasyah Habsyi itu tidak akan berhasil meruntuhkan Ka'bah kecuali pada akhir zaman nanti sesudah Ya'juj Ma'juj. Saya sudah sebutkan pada bagian yang lalu bahwa Isa alaihi salam akan menunaikan ibadah haji dan umrah dari arah Ar-Rawah. Ini juga terjadi sesudah Ya'juj Ma'juj. Ada kemungkinan bahwa peristiwa ini terjadi sesudah munculnya binatang melata dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, karena terjadinya rangkaian peristiwa tanda-tanda penghabisan alam semesta diawali dengan runtuhnya Baitullah Ka'bah, kemudian terangkatnya Al-Quran. Lantas angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Selanjutnya tidak tersisa kecuali orang-orang yang jahat saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dibayat seorang pria di antara rukun sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Tiada yang menghalalkan Baitullah kecuali penduduknya. Apabila mereka telah menghalalkannya maka janganlah kamu bertanya tentang kehancuran Arab. Kemudian orang-orang Habasyah datang, lalu mereka meruntuhkannya dengan keruntuhan yang tidak mungkin lagi dimakmurkan sesudah itu selama-lamanya, dan mereka itulah yang mengeluarkan harta perbendaharaannya. H.R. Ahmad, Baqi Musnad Al-Mukatsirin, Hadits No. 8372. Kami katakan, hadits ini berisi 3 perkara yang berkaitan dengan Baitullah Al-Haram, yakni: pertama, pembayatan seorang pria di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim, yang dimaksud dengannya adalah peristiwa pembayatan Al-Mahdi. Kedua, sesungguhnya penghalalan Baitullah itu tidak akan terjadi kecuali dilakukan oleh orang Islam sendiri atau orang-orang yang mendakwakan dirinya beragama kepada Islam, bukan oleh pengikut agama-agama lainnya. Ini termasuk salah satu bukti kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena penghalalan Baitullah itu juga pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umawi Bani Umayyah dan pada zaman Karamitah. Hadits ini menjelaskan bahwa penghalalan seperti ini menjadi pengumuman atas kehancuran bangsa Arab sesudah itu, dan ini juga sudah terjadi. Ketiga, keruntuhan Baitullah, dibolehkannya pembunuhan di sana, dihalalkannya Baitullah, serta dirampasnya harta yang tersimpan di dalamnya, akan terjadi dengan perantara tangan-tangan orang Habasyah pada era menjelang kiamat. Peruntuhan ini, apabila sudah terjadi, maka Baitullah tidak akan dimakmurkan lagi sesudahnya, selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut
akan terjadi sesudah Yajud dan Majud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah dirobohkan oleh sesuai katain orang yang memiliki dua betis yang kecil atau lemah dari Habasyah. H.R. Al-Bukhari, Al-Hajj, Hadits No, tahun 1591. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seolah-olah aku sekarang ini melihatnya, orang itu berkulit hitam dan renggang kedua betisnya, mendongkel batu-batu Ka'bah satu demi satu. H.R. Al-Bukhari, Al-Hajj, Hadits No, 1595. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ka'bah dirobohkan oleh sesuai katain orang yang memiliki dua betis yang kecil dari Habasyah. Dia merampas dari Ka'bah perhiasannya, melucutinya dari kiswahnya. Dan sungguh aku seolah-olah memandang kepadanya, dia botak, bengkok tapak kakinya, menggempur Ka'bah dengan sekop dan cangkul. H.R. Ahmad, Baki Musnad Al-Mukatsirin min As-Sahabar, Hadits Nun, 7070. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Karena tiada yang mengeluarkan harta perbendaharaan Ka'bah kecuali sesuai katain si pemilik dua betis yang lemah dari Habasyah. Har. Al-Hakim, Hadits No, 8396. Dia berkata, hadits ini sanadnya sahih. Penjelasan global. Rangkaian hadits ini memaparkan bahwa yang merobohkan Baitullah adalah orang-orang Habasyah. Hadits-hadits ini juga menjelaskan bahwa orang yang memimpin kesombongan dalam perbuatan nista ini adalah seorang pria Habsyi yang berkulit hitam, botak kepalanya, dan memiliki dua betis yang renggang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyifatinya dengan sebutan sesuai katain orang yang memiliki dua betis yang lemah kecil. Ada banyak penyifatan terhadap orang ini dengan bentuk tazkir pengecilan sebagai bentuk penghinaan terhadap dia. Orang inilah yang merobohkan Ka'bah satu batu demi satu batu dengan cangkul dan sekopnya. Penyifatan yang sangat detail ini dalam tindakan penghancuran Ka'bah ini dimaksudkan untuk penjelasan betapa besar kejahatan tersebut, yang sesudah itu akan binasa dan hancur luluh pelakunya. Mencermati bahwa ambisi perobohan Ka'bah pada masa lalu itu muncul dari kalangan Habasyah di masa Raja Abraham, dan ambisi itu belum terlaksana karena adanya perlindungan Allah terhadap Ka'bah. Maka di akhir zaman nanti Baitullah akan berhasil dihancurkan melalui tangan orang-orang Habasyah juga. Seakan-akan mereka mewarisi ambisi tindak kejahatan ini, dan ide jahat itu dapat dilaksanakan sepenuhnya ketika berakhir masa Baitul Haram di dunia. Dengan runtuhnya rumah pertama yang dibangun oleh manusia, maka berakhir pula seluruh spirit dan makna nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi. Oleh karena itulah, peristiwa-peristiwa penghabisan terjadi dengan cepat sesudah itu. Kumpulan hadits ini tidak menjelaskan apa motivasi yang mendorong orang-orang Habsyi Habasyah untuk menghancurkan Ka'bah pada akhir zaman. Barangkali saja motivasinya mirip dengan motivasi Abraham, karena bagaimanapun juga kejahiliahan itu akan kembali sebagaimana kondisi awalnya. D. Angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa manusia-manusia yang paling jahat. Mereka itu lebih jahat daripada orang-orang jahiliyah. Mereka tidak berdoa kepada Allah dengan menyebut sesuatu pun, kecuali Allah pasti menolak permintaan mereka. Ketika mereka masih dalam keadaan seperti itu, Uqbah bin Amir datang. Lalu Maslamah berkata kepadanya, wahai Uqbah, dengarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah. Uqbah berkata, dia memang lebih tahu. Adapun aku, maka aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku yang berperang atas dasar perintah Allah. Mereka selalu unggul terhadap musuh mereka. Siapapun yang menyelisihi, mereka tidak dapat membahayakan mereka sampai datang hari kiamat sedang mereka masih menjalani keadaan itu. Abdullah berkata, ya, kemudian Allah mengirimkan bau wangi seperti wangi kasturi mis. Sentuhannya bagaikan sentuhan sutera, ia tidak membiarkan satu orang pun yang di dalam hatinya terdapat iman walau hanya seberat biji kecuali ia pasti mencabut nyawanya. Kemudian tinggallah orang-orang yang buruk saja. Terhadap mereka inilah hari kiamat menerpa. H.R. Muslim, Al-Fitan, Hadits No, tahun 1924. Penjelasan. Hadits ini menepis kontradiksi yang nampak sekilas di antara hadits-hadits tentang Taifah Mansura
dan yang sebagiannya menuturkan akan tetap ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Dengan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi terhadap orang-orang jahat saja, yakni pada saat itu sudah tidak ada lagi Taifah Mansyurah. Penjelasan tentang tidak adanya pertentangan di antara dua perkara ini adalah Taifah Mansyurah akan tetap ada hingga menjelang terjadinya hari kiamat. Kemudian ada angin yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, dan peristiwa ini sekaligus menjadi pengumuman terjadinya kiamat. Normalnya angin ini berhembus sesudah runtuhnya Baitullah atau beberapa saat sebelum keruntuhan tersebut. Oleh karena itu kedua perkara ini tidak bertentangan, dan benarlah bahwa Taifah Mansyurah akan tetap ada sampai terjadinya hari kiamat.